Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dan Fiorentina saling adu siku untuk mendapatkan bintang muda Real Madrid ini menurut sebuah laporan. Meskipun rombongan Franco Mastantuono berusaha membawa pulang kliennya kembali ke rival plat, Corriere dello Sport justru mengklaim bahwa sang pemain lebih memilih untuk pindah ke Italia dan dia sudah memberitahu Jose Mourinho keinginannya adalah bermain di Serie A, tempat di mana para pesepak bola terbaik Argentina banyak meninggalkan jejak. Di sisi lain, Mastantuono ingin bermain di kompetisi Eropa sambil menikmati permainan kelas dunia, tetapi di sisi lain dia menginginkan menit bermain yang konsisten. Jadi ada dua skenario yang melibatkan Diavolo dan Laviola yang tertarik kepadanya, dan keduanya akan menawarkan hal yang berbeda. Bersama Rossoneri, Mastantuono dapat bermain di kompetisi Eropa, tetapi tentu saja tidak ada jaminan bahwa dia akan menjadi pilihan utama di San Siro. Namun posisi starter jelas akan menjadi sangat mudah dimilikinya jika bergabung dengan Fiorentina, tetapi mereka musim ini tidak akan berkompetisi di Eropa. Jika kesepakatan untuk gelandang Argentina itu tidak berhasil, manajemen Fiorentina tampaknya tidak akan ambil pusing karena mereka telah mengawasi beberapa nama lainnya juga. Sedangkan Milan tampaknya bisa beralih untuk menandatangani Brahim Diaz yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2027. AC Milan akan kehilangan Mario Hila pada derby della Madonnina di Australia menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Hila tidak akan tersedia untuk derby di Australia setelah dia terpaksa ditarik keluar pada 25 Juli lalu saat menghadapi Celtic di Glasgow. Beruntungnya, pemeriksaan terhadap cedera yang dialami mantan bek Lazio itu tidaklah parah dan dia dianjurkan untuk beristirahat dalam beberapa hari ke depan. Ruben Amorim tentu saja tidak akan mempertaruhkan Gila pada pertandingan persahabatan seperti ini, terlebih dia masih berlatih secara terpisah. Staf medis Milan berniat untuk memberikannya waktu sebanyak mungkin untuk kembali fit tanpa memaksakan kondisinya demi menghindari cedera otot yang lebih serius. Di sisi lain, Christian Pulisic dan Santiago Gimenez tidak akan hadir pada pertandingan di Australia karena keduanya sedang dalam proses pemulihan diri dari cedera yang dialami saat bermain di Piala Dunia. Pemain Amerika Serikat itu mengalami patah tulang tipis di fibula kanan serta edema tulang, sementara penyerang Meksiko alami keseleo pergelangan kaki. Suasana positif terlihat di kamp pelatihan AC Milan Depor saat mereka bersiap menghadapi Inter menurut sebuah laporan. Milan News mengutip La Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa ada momen indah bagi tim dalam beberapa jam terakhir. Mereka semua makan bersama di Nobu, restoran Jepang di hotel yang menjadi tuan rumah Rossoneri dalam tur Australia dalam beberapa waktu terakhir. Ada makan malam yang dihadiri oleh para pemain dan delegasi Milan tersebut. Ruben Amorim membayar semua tagihan makanan itu. Pelatih kepala baru Rossoneri itu jelas berusaha memberikan kesan yang baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari para pemain yang menjelang dimulainya musim ini. Sementara itu, Rafael Leao terlihat kembali berlatih bersama skuad lainnya di Perth. Di sisi lain, masa depannya bersama Milan terus menjadi pusat perhatian. Di sisi lain, Sky menampilkan video di mana penyerang timnas Portugal itu tampaknya asyik bercanda dan tertawa dengan rekan-rekannya selama rondo. Fenerbahce siap mengajukan tawaran terbaru untuk Rafael Leao demi mendapatkan lampu hijau dari AC Milan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa saga transfer Leao akan kembali dihidupkan per hari ini ketika Fenerbahce segera mengirimkan tawaran resmi baru kepada Milan untuk mencoba mendapatkan bintang asal Portugal itu. Oleh karena itu, tampaknya Rossoneri siap menurunkan tuntutan mereka, di mana 50 juta euro dengan status permanen tampaknya sudah cukup untuk memuaskan Geri Cardinale dan para petinggi klub. Sebelumnya, tim Turki itu mengajukan penawaran pinjaman dengan opsi pembelian senilai 40 juta euro, tetapi proposal itu ditolak mentah-mentah oleh Milan. Jadi sekarang Fenerbahce siap mengirimkan tawaran baru senilai 45 hingga 46 juta euro, serta ditambah beberapa bonus yang tampaknya bisa mendekati permintaan dari Milan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Rafael Leao kemungkinan akan memutuskan untuk bertahan di AC Milan lebih lama menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano dari Sky Sport yang mengikuti jalannya tur pramusim Diavolo di Australia memberikan informasi terbaru tentang situasi Leao yang tampaknya terjadi perubahan besar. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Apakah ada petunjuk tentang Leao bisa tetap berada di AC Milan? Menurut saya, ya, ini adalah sesuatu yang konkret. Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi, tapi dibandingkan saat dia menyatakan beberapa minggu lalu ingin meninggalkan
AC Milan, suasananya telah berubah. Ini pendapatku, Leo telah menutup pintu untuk Turki, jadi dia tidak mempertimbangkan Fenerbahce atau Galatasaray. Milan tidak akan mempertimbangkan tawaran pinjaman dan mereka akan menjualnya setidaknya seharga 40 hingga 45 juta euro. Sepertinya ada hubungan baik dengan Amorim dan stafnya, dan Leo menyukai gaya serangnya. Saya tidak mengatakan dia pasti akan tetap di Milan, tapi tetap bersama Rossoneri sekarang tampaknya mungkin terjadi. Hingga beberapa hari yang lalu, tampaknya tidak ada keraguan bahwa dia akan pergi. Di camp pelatihan, kami bisa melihat Leo yang sangat ceria. Ungkapnya. Fenerbahce ternyata juga tertarik untuk merekrut penyerang AC Milan lainnya selain Rafael Leao menurut sebuah laporan. Fotosport dari Turki melaporkan bahwa ternyata ada nama lain di balik pengumuman Presiden Fenerbahce yaitu Aziz Yıldemir yang mengatakan kami akan merampungkannya minggu ini. Ungkapnya. Pemain yang dibicarakan selama perjalanan Cihan Kamar ke Milan ternyata adalah Santiago Gimenez. Tim Turki itu telah mengajukan tawaran pinjaman besar untuk striker berusia 25 tahun itu, di mana dia dinilai akan sangat cocok untuk sistem Ismail Kartal dan negosiasi telah berada di tahap akhir. Gimenez sendiri mengalami masa-masa sulit bersama Rossoneri dan tim Istanbul itu tampaknya bisa menjadi jalan keluar sempurna baginya. Tawaran yang dikirimkan Fenerbahce juga tampaknya cukup menarik bagi para petinggi klub, di mana akan ada biaya tinggi dalam paket pinjaman yang berisikan opsi pembelian. Di sisi lain, Diavolo juga terbuka untuk melepas Gimenez meskipun dengan status pinjaman, dan Kamar dilaporkan telah membuat kemajuan dalam negosiasi ini. Ruben Amorim meminta manajemen AC Milan untuk belum memberikan lampu hijau kepada transfer Pervis Estupinan menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa sudah bukan rahasia lagi bahwa Mercato Milan saat ini sedang tertunda karena mereka harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum membeli yang baru. Di antara pemain yang siap dilepas, salah satunya adalah Estupinan yang semakin dekat menuju Villa, tapi transfernya saat ini masih ditahan oleh Amorim. Musim pertama Estupinan di Milan cukup mengecewakan meskipun dia mencetak gol kemenangan dalam derby dalam Madonnina yang cukup berkesan. Bek kiri itu juga telah kehilangan tempatnya di sayap kiri setelah ledakan performa dari Davide Bartesaghi yang membuat posisinya semakin sulit dan besar kemungkinan akan hengkang pada musim panas kali ini. Kesepakatan dengan Villa sendiri sebenarnya hampir selesai, di mana Unai Emery sangat ingin kembali reuni dengan Estupinan di EPL. Setelah tur ke Australia dan Indonesia, kemungkinan semua hal tentang transfer bek sayap Ekuador itu akan menjadi lebih jelas asalkan pelatih asal Portugal itu tidak berubah pikiran. Liverpool telah mulai membuka pembicaraan awal dengan AC Milan mengenai Fikayo Tomori menurut sebuah laporan. Tuto Juve mengklaim bahwa pelatih baru Liverpool yaitu Andoni Iraola sedang mencari bek tengah yang baru dengan kriteria yang memiliki pengalaman dan dapat diandalkan. Tomori menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam daftar radar mereka. Di sisi lain, dia juga sedang mempertimbangkan masa depannya di San Siro. Tomori menjadi salah satu kandidat utama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Terlebih Joe Gomez sebelumnya juga alami cedera. The Reds dilaporkan sudah memulai kontak awal dengan Diavolo untuk memahami ketersediaan Tomori pada bursa transfer musim panas kali ini. Di sisi lain, Juventus juga masih terus memantau. Negosiasi saat ini masih dalam tahap awal dan belum ada negosiasi konkret yang dilakukan, tetapi bek timnas Inggris itu jelas merupakan salah satu buruan mereka. Kontrak Tomori sendiri bersama Rossoneri akan berakhir pada Juni 2027 dan tampaknya Liverpool siap memanfaatkan situasi ini jika Milan tidak menawarkan perpanjangan kontrak. Perwakilan AC Milan dan para tamu lainnya siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Franco Baresi menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan sedang mempersiapkan pemakaman Baresi yang akan berlangsung pada hari Selasa waktu Italia. Acara tersebut akan diadakan pada pukul 11.00 waktu setempat di Basilica San Ambrogio dan ribuan orang diperkirakan akan berkumpul di sana. Tim memang tidak dapat menghadiri prosesi pemakaman tersebut karena masih berada di Australia, tetapi semangat Milan akan tetap ada di sana. Selain karena banyaknya penggemar yang akan berkumpul, Geri Cardinale yang didampingi oleh Paolo Scaroni, Massimo Calvelli, dan staf KSA Milan, Milanello, dan Vismara akan menjadi perwakilan Diavolo. Christian Pulisic dan Santiago Gimenez yang masih berada di Milanello juga akan menghadiri acara tersebut. Selain itu, mereka juga akan kedatangan pejabat sepak bola dan wali kota Beppe Sala. Kemudian Brunelli dan Ranieri diperkirakan akan mewakili klub Italia, Simonelli sebagai perwakilan Lega Serie A, Calcagno dan Grazioli mewakili AIC, serta Olivieri mewakili ASO Allenatore. Presiden baru Federasi Italia yaitu Malago serta Galliani telah mengunjungi kapal pemakaman dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, mantan rekan setim sang legenda juga akan hadir seperti Van Basten, Maldini, Savicevic, Albertini, Seba Rossi, Zambrotta, Massaro, Evani, Donadoni, dan Virdis.